Tuhan, di dalam dunia yang sedang dijangkiti oleh dosa ini, keterpisahan dengan Allah yang menuju maut ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami adalah orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan pagi ini kami merayakan anugerah itu dengan puji-pujian kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang menolong, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan kami semua yang akan mendengarkannya. Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom. Di tengah suasana yang kurang baik di dunia ini dan negara kita karena wabah virus corona, saudara-saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita. Dan pagi ini mari kita merenungkan Alkitab bersama-sama. Mari membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai ke 12. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai ke 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan mari kita menyimak bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali firman Tuhan pada hari ini, beberapa poin pentingnya akan diambil dari sebuah buku yang begitu baik, The Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, tulisan dari Pendeta Rick Warren. Saudara-saudara, harus diakui bahwa dunia sedang mencekam. Wabah virus corona sedang menghantui banyak orang di seluruh dunia ini. Saudara, video tadi diambil sekitar 4 hari yang lalu. Itu adalah Direktur WHO, Dr. Tedros. Dia mengatakan bahwa COVID-19 atau virus corona ini sudah dianggap sebagai pandemi. Saudara, apa itu pandemi? Saudara, ada 3 tingkatan wabah penyakit berdasarkan luas penyebarannya. Yang pertama disebut dengan endemi, itu adalah wabah penyakit yang berjangkit di suatu daerah tertentu atau pada suatu golongan masyarakat tertentu. Masih sifatnya lokal. Yang kedua adalah epidemi, itu adalah wabah penyakit yang berjangkit dengan cepat di daerah yang cukup luas dan menimbulkan cukup banyak korban. Dan yang paling parah dan paling berbahaya adalah pandemi. Saudara, ini adalah wabah penyakit yang serempak terjadi di mana-mana, meliputi daerah geografi yang sangat luas dan ada korban yang timbul sangat banyak. Saudara, virus corona sudah dipandang sebagai pandemi. Dan ini kabar buruk, saudara. Tapi beberapa hari yang lalu di media online saya lihat ada satu kabar baik. Saudara, di Tiongkok, ini kalau terjemahkan ke Indonesia ya, vaksin virus corona mungkin akan siap di bulan April, kata pejabat-pejabat di Tiongkok. Terus waktu saya baca ini, betapa ini jadi semacam berita yang menenangkan ya. Kemudian juga ada lagi berita tentang Iran menemukan obat virus corona, pasien sembuh secara parsial. Terus saya berharap ini betul-betul berita yang betul ya, berita yang benar. Tapi saya membayangkan saudara-saudara, seandainya vaksin ini betul-betul ditemukan, betul-betul bisa menyembuhkan orang-orang yang kena virus corona ini. Terus betapa semua orang akan berterima kasih bukan pada orang yang berjuang menemukan vaksin ini. Dan betapa jahatnya kalau kita punya vaksin itu, tapi kita diam. Kita rahasiakan, kita sembunyikan informasi itu. Dan banyak orang yang menderita, banyak orang yang meninggal bahkan.
Saudara-saudara, begitu juga dengan realita kerohanian di dunia ini. Apa yang terjadi di dalam realitas kerohanian di dunia ini? Saudara, keadaan pandemi yang juga sangat gawat, bahkan jutaan kali lebih gawat daripada pandemi virus corona ini. Pandemi dosa, saudara-saudara. Pandemi maut, pandemi keterpisahan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan juga berkata, maut itu sudah menjalar, sudah jadi pandemi di seluruh dunia. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sudah ada pandemi dosa, ada pandemi maut, pandemi keterpisahan dengan Allah. Dan pandemi itu membuat begitu panjangnya antrian umat manusia di belakangnya setan. Sudah menuju kebinasaan di bawah murkanya ilahi. Saudara, untuk dunia ini yang sedang pandemi dosa dan pandemi maut ini, apa yang harus disadari oleh orang Kristen? Apa yang harus disadari oleh jemaat GKI Sion Tasikmalaya? Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini menyatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita, setiap kita masing-masing, satu kesaksian untuk kita bagikan. Ada pesan kehidupan yang perlu kita sebarkan, kita bagikan kepada orang lain, kepada dunia ini. Sudah ada kabar baik keselamatan yang adalah vaksin dari pandemi dosa di dunia ini, pandemi maut di dunia ini. Dan kabar baik keselamatan itu kita punya masing-masing. Dan itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Sudah betapa jahatnya kalau kita diam. Betapa jahatnya kalau kita nggak mau kasih tahu tentang vaksin ini. Itu kabar baik keselamatan itu. Nah, saudara, apa itu kabar baik keselamatan? Kabar baik keselamatan itu adalah kalau kita percaya kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kita melalui apa yang Yesus Kristus kerjakan, maka dosa-dosa kita diampuni. Kita dapatkan tujuan hidup kita dan kita dijanjikan kehidupan yang kekal. Itu kabar baik keselamatan itu, saudara. Kabar baik itu adalah berita bahwa kita bisa diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui iman, dan iman yang sejati itu akan menghasilkan perbuatan baik dan perubahan hidup. Tapi saudara, bagaimana cara memberitakan kabar baik keselamatan itu? Bagaimana caranya kita bagikan informasi tentang vaksin ini untuk pandemi kanker dosa itu yang ada di dunia ini, yang sudah tersebar kemana-mana ini? Nah, saudara, ada 4 langkah yang kita akan coba pikirkan, dan langkah keempat akan kita dengan lebih serius pikirkan bersama-sama. Saudara, langkah yang pertama adalah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kasihi mereka. Saudara, apakah orang-orang yang belum kenal Yesus itu bisa melihat kasih Yesus dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikutnya Yesus? Saudara, kalau kita nggak punya kasih Yesus yang keluar dari diri kita, apapun yang kita ngomong tentang Yesus akan, saudara sering dengar ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu masih mending, saudara, masih lewatin otak sedikit. Ini masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Kalau kita nggak punya kasih itu, ngapain kita ngomong tentang Yesus kalau kita nggak punya kasih itu, saudara-saudara? Ini adalah langkah pertama yang sangat sederhana sebagai awal untuk memberitakan kabar baik keselamatan itu kepada orang lain. Kasihi mereka, kasihi orang-orang yang belum percaya itu. Saudara, langkah yang kedua adalah mendoakan mereka. Saudara, mendoakan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin itu adalah orang tua kita sendiri, mungkin saudara kandung kita sendiri, mungkin itu adalah keluarga kita atau pegawainya kita. Saudara, doakan mereka.
Doakan mereka setiap hari, supaya Tuhan melembutkan hati mereka, menggerakkan hati mereka. Saudara, ini langkah kedua yang juga sangat sederhana untuk kita kerjakan. Dan langkah ketiga adalah kita bisa mengundang orang lain untuk datang ke gereja. Dengan cara apa, saudara-saudara? Lagi-lagi dengan cara yang sederhana. Kita bisa pasang promosi acara gereja kita di status media sosial kita misalnya. Atau kita WA secara pribadi, kita berikan gambar promosi acara gereja kita itu. Dan undang mereka datang ke ibadah minggu mungkin. Ke persekutuan doa Rabu malam mungkin. Ada PA juga di Rabu malam. Atau persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. Nah, saudara, tanggal 3 April nanti rencananya gereja kita akan melakukan persekutuan perdana untuk jemaat yang berusia indah. Nah, saya berharap saudara-saudara ini bukan hanya untuk jemaat kita, tapi juga untuk kita ajak sebanyak-banyaknya teman atau keluarga yang juga berusia indah. Dan persekutuan ini nanti akan ada pakai 2 bahasa, saudara-saudara, Indonesia dan Mandarin. Nah, saudara, ini ada kesempatan yang bagus sekali untuk undang orang yang belum kenal Yesus untuk hadir di gereja. Ini langkah yang ketiga, saudara-saudara. Sekali lagi ya, kasihi, doakan, dan undang mereka. Yang keempat, saudara, yang terakhir dan kita akan renungkan bersama-sama lebih dalam adalah ceritakan kesaksian hidup kita. Cerita tentang kesaksian hidup kita. Saudara, maksudnya apa kesaksian hidup ini? Nah, saudara-saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita punya kesaksian hidup yang masing-masing unik dan nyata. True story. Saudara, kesaksian kita adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus sudah membuat perubahan dalam hidup kita. Dan ini secara sederhana yang namanya bersaksi, saudara ya. Menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi kita tentang Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Saudara, Tuhan ingin kita bagikan cerita kita kepada orang lain. Gak ada cerita lain yang sama persis dengan yang kita punya. Dan cuman kita yang bisa ceritakan itu. Karena setiap kita punya cerita-cerita yang unik dan pribadi sekali. Saudara, kalau kita gak mau ceritakan itu, maka kisah itu, cerita itu akan lenyap selama-lamanya. Kalau kita nggak mau ceritakan itu. Nah, saudara, kenapa sih kesaksian kita ini akan jadi sesuatu alat yang kuat sekali untuk bersaksi tentang Tuhan? Suatu kesaksian yang kuat sekali untuk menyampaikan kabar baik keselamatan itu. Nah, saudara, kesaksian pribadi kita lebih kuat dari khotbah di gereja. Kenapa? Banyak orang yang lihat pendeta ya, rohaniwan atau hamba Tuhan cuman sekedar semacam sales profesional dalam bidang rohani. Ada banyak orang berpikir kayak begitu. Ya, orang-orang yang dilatih khusus, di training, di seminari, di STT untuk bisa jadi penginjil, mengabarkan Injil. Tapi kalau saudara yang memberikan kesaksian, itu bukan sales profesional, tapi customer yang puas. Maka itulah sebabnya orang akan lebih percaya kepada saudara-saudara. Saudara, hal yang penting lain adalah waktu kita membagikan kisah kita. Saudara, setiap orang suka dengar cerita. Saudara, cerita bisa membuat orang penasaran. Cerita bisa bikin magnet untuk bisa jadi menarik perhatian orang banyak. Dan uniknya lagi, cerita bisa diingat lama sekali. Nah, saudara-saudara, waktu ada orang yang tanya tentang hidup kita perlu siap sedia kapanpun untuk bagikan kesaksian kita itu. Nah, cara terbaik untuk siap-siap adalah dengan tulis, saudara-saudara, kesaksian kita. Dan kita hafalkan 4 bagian yang sederhana ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini 4 bagian yang simple sekali. Kalau boleh saya kasih PR nanti pulang, saudara-saudara di rumah, tulis di kertas. 4 poin ini, saudara, untuk kemudian dihafalkan dan siap sedia ketika orang tanya, kita bisa cerita. Yang pertama, kehidupan saya sebelum bertemu Yesus. Kedua, bagaimana saya sadar bahwa saya membutuhkan Yesus. 3, bagaimana saya menyerahkan kehidupan saya kepada Yesus. Dan 4, perbedaan yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Saudara, nggak perlu training khusus untuk cerita kayak begini. Setiap kita punya cerita versi kita masing-masing. Nggak usah ada pelatihan khusus di gereja untuk cerita kayak begini.
Terus saya ulangi sekali lagi, 1, kehidupan saya sebelum bertemu Yesus. 2, bagaimana saya sadar bahwa saya membutuhkan Yesus. 3, bagaimana saya menyerahkan kehidupan saya kepada Yesus. Dan 4, perbedaan yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Saudara-saudara, anak kecil laki-laki yang kanan itu adalah saya, saudara. Saya waktu lihat foto ini, saya lihat ternyata ganteng juga ya, waktu saya masih kecil ya. Mirip-mirip Lionel Messi ya. Sudah tahu Lionel Messi? Pemain sepak bola yang luar biasa. Sudah ternyata dulu saya lucu orangnya. Sekarang sudah nggak terlalu lucu lagi. Sudah saya lahir dan besar di satu keluarga Kristen. Tapi pada waktu remaja, saudara-saudara, dari kecil sampai remaja, saya hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Saya setiap minggu ke gereja, tapi ke gereja cuma karena kebiasaan dari kecil. Ya tiap minggu ke gereja, tiap hari minggu pergi ke gereja. Saudara, waktu saya di sekolah, itu saya waktu SMP, supaya diterima oleh teman-teman, saya ikut-ikutan ngomong kasar di Jakarta ya saudara. Ikut-ikutan judi sepak bola saya waktu itu. Saya ikut-ikutan nonton film porno saudara di rumah teman saya. Kalau waktu itu saya ditanya, apa cita-cita kamu, Tim? Saya akan jawab, jadi pilot. Kenapa? Ya biar keren aja jadi pilot. Gitu. Sudah dulu saya sering terbangun, waktu remaja itu terbangun tengah malam. Dan saya ketakutan. Saudara. Ngomong-ngomong tadi, foto tadi, itu adalah emak saya yang tengah itu. Saya lihat beliau meninggal, saudara, waktu saya masih kecil. Saya takut sekali lihat foto jenazahnya. Karena saya pikir satu hari nanti saya akan seperti itu. Saya akan mati satu hari nanti. Nah, waktu remaja saya sering kali terbangun tengah malam. Saya berpikir satu hari nanti saya akan mati. Kemana saya pergi kalau saya mati? Saya takut sekali. Terus saya ingat kapan saya bertobat. Waktu itu malam tanggal 31 Juli tahun 1997. Itu adalah malam sebelum saya berangkat ke Jogja untuk kuliah di Jogja. Di malam itu saya baca satu traktat. Traktat itu adalah satu buku kecil, saudara, yang tipis kayak komik. Dan cerita betapa semua orang manusia itu sedang berjalan antri menuju ke neraka. Tapi betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Kalau ada orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan keluar dari antrian itu dan masuk ke hidup kekal di surga. Saudara, malam itu saya menangis mengakui betapa saya orang berdosa, betapa saya membutuhkan Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa-dosa saya. Saudara, malam itu, tanggal 31 Juli 1997, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terus sejak saat itu saya percaya saya adalah ciptaan yang baru. Sejak itu saudara-saudara, nyanyi di kebaktian itu sudah beda. Dulunya nyanyi cuman ya biasa-biasa, gak ada semangatnya. Setelah saya bertobat itu saudara-saudara, nyanyian itu jadi hidup sekali. Nyata sekali itu kata-kata kalimat itu di dalam hidup saya. Dan saya sering menangis, saya sering terharu karena nyanyian itu. Khotbah-khotbah yang dulunya membosankan sekali. Sejak itu saudara-saudara bisa bikin saya terharu, tersentuh sekali karena khotbah-khotbah itu. Setelah pertobatan itu. So, saya tahu dosa saya diampuni. Saya tahu saya sudah diselamatkan. Saudara, saya tahu bahwa saya nggak perlu lagi dihantui perasaan takut. Nanti kalau saya mati, saya akan pergi kemana? Karena saya sudah menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan itu. Saya sudah terima vaksin dari Tuhan itu untuk pandemi dosa yang ada di dunia ini. Dan saya sudah disembuhkan dari pandemi itu dan diselamatkan. Sudah hidup saya yang sudah diselamatkan dari pandemi dosa itu nggak berhenti sampai di tanggal 31 Juli 1997. Saya bisa kuliah, saya bersyukur saya bisa kuliah. Bahkan selama kuliah saya bisa melayani Tuhan dalam pelayanan ibadah dan musik. Saya jadi pianis, saya jadi keyboardist di gereja di Jogja. Lalu saya kembali ke Jakarta setelah kuliah selesai. Saya yang adalah orang yang berdosa ini bisa diberikan anugerah besar untuk melayani lagi sebagai pemusik, sebagai konduktor paduan suara di gereja saya di Jakarta.
Saudara, anugerah itu terlalu besar untuk saya cuma diem. Saya nggak bisa cuma diem begitu. Saya harus melayani Tuhan dengan segenap kekuatan saya. Saya tahu waktu hidup saya nggak banyak. Hidup saya di dunia ini sangat singkat. Dan saya nggak mau hidup saya sia-sia. Hanya kerjaannya adalah cari duit lagi, di rumah lagi, cari duit lagi. Saudara, di sekitar tahun 2013, saya pindah tempat pelayanan dan masuk di satu gereja. Di situ saya melayani di tengah-tengah banyak anak muda yang punya banyak pertanyaan aneh tentang Tuhan. Tapi mereka tidak tergembalakan dengan baik. Sudah sampai di tengah-tengah anak muda inilah saya merasakan yakin bahwa Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai rohaniwan penuh waktu. Saudara, di situ saya memberanikan diri untuk melangkah ke Seminari Alkitab Asia Tenggara saat di Kota Malang, Jawa Timur. Setelah beberapa tahun saya studi di seminari. Sekarang disinilah saya melayani Tuhan di gereja GKI Sion, Tasikmalaya. Saudara-saudara, anak kecil tadi yang lemah, yang berdosa, yang namanya Timothy itu. Mukanya mirip Lionel Messi itu. Diberikan vaksin yang dahsyat dari Tuhan. Dan dilepaskan dari pandemi, dosa, dan maut yang terus menghantui dunia ini. Bahkan sampai sekarang pun saya sering bertanya, Tuhan, saya ini siapa sih? Sampai Tuhan mau berikan anugerah yang seperti ini. Saya bukan siapa-siapa. Cuma si kecil Timothy, si remaja Timothy yang tukang bikin dosa itu. Saudara, waktu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dapatkan vaksin itu yang menghidupkan itu. Saudara, inilah 4 bagian itu. 4 bagian itu. Yang pertama, kehidupan saya sebelum bertemu Yesus. Yang kedua, bagaimana saya sadar bahwa saya membutuhkan Yesus. Ketiga, bagaimana saya menyerahkan kehidupan saya kepada Yesus. Yang keempat, perbedaan yang telah Yesus kerjakan dalam hidup saya. Sudah, itu ceritaku. Apa ceritamu? Itu cerita saya. Apa cerita saudara sekalian? Sudah, bagikan itu kepada orang lain. Persiapkan itu. Dan kapanpun bisa bagikan itu kepada orang lain. Saudara-saudara, GKI Sion punya visi inspired by the word to inspire the world. Diinspirasi oleh firman Tuhan untuk menginspirasi dunia. Dan ada 5 cara untuk mencapai visi ini, yaitu ibadah yang inspiratif, persekutuan yang inspiratif, pemuridan yang inspiratif, pelayanan yang inspiratif, dan penginjilan yang inspiratif. Dan hari ini, fokus kita adalah penginjilan yang inspiratif. Dan penginjilan yang inspiratif akan terjadi kalau setiap anggota jemaat GKI Sion mau membagikan kabar baik keselamatan itu kepada orang lain. Dengan cara, ada 4 tadi saudara ya, mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Menunjukkan kasih kepada orang-orang yang belum percaya. Berdoa untuk mereka, mengajak mereka ke gereja, dan ceritakan kesaksian hidup kita kepada mereka. Ini sebagian dari kita bertanya-tanya begini, bagaimana dengan metode penginjilan A, cara penginjilan B, C, D? Kenapa nggak bahas tentang itu di khotbah hari ini? Saudara, akan tiba waktunya kita akan bahas tentang cara-cara penginjilan yang lebih canggih. Tapi biarlah hari ini jadi semacam dasar untuk kita semua. Hal-hal sederhana sekali yang bisa kita semua kerjakan. Gak usah perlu training apapun. Gak usah perlu pelatihan apapun. Semua kita bisa ceritakan kisah kita. Semua kita bisa undang orang lain. Semua kita bisa doakan mereka. Semua kita bisa kasihi mereka. Saudara-saudara, memberitahu orang lain bagaimana cara mereka bisa mempunyai hidup kekal adalah hal yang paling besar yang kita bisa kerjakan buat mereka. Kalau ada teman kita
saudara-saudara, menderita sesak napas yang parah karena virus corona. Dan seandainya kita tahu obatnya, maka betapa jahatnya kita kalau kita simpan informasi yang bisa selamatkan nyawanya. Tapi lebih parah lagi kalau kita merahasiakan jalan menuju pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu. Kita punya kabar baik yang terbesar, dan menyebarkan kabar itu adalah kebaikan terbesar yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Saudara, selama beberapa minggu terakhir ini kita sudah diperlengkapi oleh visi dan misi gereja kita. Dan hari ini, saudara-saudara, di minggu terakhir dari semua rangkaian itu, izinkan saya ingatkan kita lagi tentang 5 cara gereja kita mencapai visinya. Yang pertama adalah ibadah yang inspiratif. Akan terwujud kalau jemaat GKI Sion mempunyai hati yang mengasihi Allah dan mempunyai kemasan hidup yang berkualitas tinggi yang diantaranya ditunjukkan dalam ketepatan waktu beribadah dan semangat dalam bernyanyi bagi Tuhan. Yang kedua, persekutuan yang inspiratif akan terjadi, akan terwujud kalau jemaat GKI Sion mau keluar dari goanya masing-masing dan memberi diri untuk terlibat dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Yang ketiga, pemuridan yang inspiratif akan terwujud kalau jemaat GKI Sion sadar bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi otomatis, tapi perlu diusahakan. Dan dengan cara apa? Salah satunya dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Belajar firman Tuhan, baik itu secara pribadi dan secara bersama-sama, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Berikutnya lagi pelayanan yang inspiratif. Ini minggu lalu, saudara, akan terwujud kalau jemaat GKI Sion mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam pelayanannya, dan dengan setia dia mengerjakan pelayanan itu. Dan yang terakhir hari ini, saudara, kita belajar penginjilan yang inspiratif akan terwujud kalau jemaat GKI Sion mau membagikan kabar baik keselamatan kepada orang lain dengan cara mengasihi, mendoakan, mengundang ke gereja, dan menceritakan kesaksian hidupnya masing-masing. Saudara-saudara, biarlah kita jadi anggota jemaat GKI Sion yang bergerak bersama-sama mendukung visi misi gereja kita, menjadi gereja yang diinspirasi oleh firman Tuhan untuk menginspirasi dunia. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami rindu menjadi gereja yang mempunyai pergerakan bersama-sama dari jemaat-Mu untuk mewujudkan visi dan misi kami. Biarlah gereja ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kota Tasikmalaya ini. Bila gereja ini menjadi tempat di mana ada vaksin dari pandemi dosa, pandemi maut, dan keterpisahan dari Allah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan kami rindu jemaat gereja GKI Sion ini jadi orang-orang yang memberitakan kabar baik keselamatan itu kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.